Firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban mendatangkan miskin, tetapi tangan yang rajin mendatangkan kekayaan. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang suka bekerja, anak-anak Tuhan yang suka melihat setiap peluang, dan kita tahu ya betapa pentingnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tahu betapa pentingnya kita bekerja dengan bersemangat, karena kita tahu di dalam bersemangat ada kekuatan baru mengalir. Mengapa dikatakan tangan yang lamban mendatangkan kemiskinan? Ya, kita tahu lamban itu artinya ya lama atau berlambat-lambat, ya, tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Tapi orang yang rajin atau tangan yang rajin akan mendatangkan kekayaan. Kita tahu bahwa rajin dan lamban itu tidak sejalan, ya. Tapi saya percaya bahwa setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, mari kita menjadi orang yang rajin, ya. Rajin ini bukan berarti pekerjaan itu pas di hati kita, ya, tepat di hati kita baru kita kerjakan, bukan. Ya, rajin itu dalam arti di sini adalah apapun yang sedang kita kerjakan, ya, mari kita kerjakan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan berkata, ini pekerjaanku, kalaupun aku rajin, ya, orang lain yang kaya, bukan aku. Tidak, bukan seperti itu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh apapun yang kita kerjakan. Apakah kita bekerja untuk orang lain? Apakah kita bekerja untuk diri kita sendiri? Mari bekerja kita dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan itu melihat dan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat. Dan satu hal, setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, mari kita buat nama Tuhan dimuliakan. Mari kita buat nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Karena lewat kita bekerja, karena lewat kita rajin, karena lewat kita sungguh-sungguh, ya, ada di sana berkat-berkat Tuhan mengalir. Kenapa dikatakan tangan orang rajin akan dilimpahkan dengan kekayaan, sedangkan orang lamban atau orang malas tidak dilimpahkan kekayaan, malah kemiskinan? Karena Tuhan tahu hanya orang-orang rajin yang memperoleh semua itu. Mari kita rajin, mari kita bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Jangan kita bekerja karena diperhatikan, jangan kita bekerja karena imbalannya hanya begitu besar, tidak. Mari melatih tangan kita, melatih kaki kita, melatih pikiran kita, melatih tubuh kita, agar kita menjadi orang yang rajin, orang yang bersemangat, ya, agar berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan suka orang-orang yang rajin. Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin. Bahkan Tuhan sangat bersemangat melihat orang-orang yang rajin. Orang-orang yang rajin berhak menerima berkatnya. Orang-orang yang rajin berhak menerima upahnya, karena mereka rajin dan mengerjakannya, tugasnya dengan selesai. Mari kita juga semua bekerja dengan bersemangat, bekerja dengan sukacita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan atas apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya, ya, dalam apapun pekerjaan kita. Mari kita menjadi orang yang patuh pada pekerjaan kita, pada pimpinan kita. Selama pimpinan kita memberikan kita pekerjaan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat. Karena Tuhan juga tahu bahwa setiap yang kita kerjakan, Tuhan melihat dan memperhatikan, dan Tuhan ingin setiap kehidupan kita menjadi orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan-rancangan yang gagal, tidak. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan-rancangan yang berhasil. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang besar. Jangan melihat
dari segi profesi yang kita kerjakan saat ini. Ya, profesiku seperti ini, tidak mungkin aku bisa diberkati Tuhan. Profesiku seperti ini, aku mungkin tidak bisa diberkati Tuhan. Tidak, jangan berkata demikian. Jika Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya ke atas hidup kita, tidak ada yang bisa menggagalkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya? Apakah susah bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita? Tidak. Tidak susah. Hanya yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan takut akan Tuhan. Ketika kita bekerja, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan pasti memperhitungkan setiap usaha yang kita kerjakan. Ya, memang kelihatannya secara mata, badani, belum kita menerima hasilnya. Ya, secara badani kita belum menerima hasilnya. Kita sudah bekerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita belum menerima hasilnya yang sangat signifikan. Bukan itu tolak ukurnya. Ya, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah bagaimana kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu memberkati kehidupan kita. Kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sudah bekerja dengan semangat, kita juga sudah bekerja menyenangkan hati Tuhan. Ditambah lagi dengan bersyukur, lengkaplah kemuliaan Tuhan. Lengkaplah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Lengkap, sangat lengkap, sangat lengkap. Itulah yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita meminta-minta. Tuhan tidak ingin kita mengemis. Tidak. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita lakukan semua yang baik di hadapan Tuhan. Semua yang tidak baik di hadapan Tuhan, mari kita jauhkan. Kita tolak. Mari. Jangan kita tergiur dengan sesuatu hal ya yang membuat hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Jangan. Tidak ada yang bisa kita bawa. Tidak ada. Semuanya berakhir di dunia ini. Tapi satu hal, janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan, kepada anak-anak Bapa surgawi, Tuhan akan buat berhasil. Karena Tuhan akan lihat, dan Tuhan akan menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Memang banyak orang yang akan tidak suka dengan kehidupan kita. Banyak orang yang akan tidak sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Tapi ingat, selama yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menolong setiap apa yang kita lakukan. Bukan apa yang dilihat manusia menjadi suatu ukuran keberhasilan dalam kehidupan kita, bukan. Tapi ukurannya adalah bagaimana kita melakukan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan malas. Kita jangan menolak pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, mari kita kerjakan. Baik pekerjaan di rumah, ataupun di kantor, ataupun dimanapun. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan bersemangat. Mari, ya, ingat, dengar juga Roh Kudus. Perlu kita mendengar Roh Kudus atas apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar Roh Kudus, ya, semua yang kita kerjakan pasti baik, pasti ditolong Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan pikiran kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Jangan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya
supaya tak percaya bahwa semua apa yang kita terima, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya Goman Cimarmata, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.